a lightning strike. Look at me now, I'm falling. Can't even touch the stuttering. This ground of heart keeps shaking. Oh, oh, oh. Now all I wanna be, all I ever wanna be, yeah, yeah, is somebody to you. All I wanna be, all I ever wanna be, yeah, yeah, is somebody to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan menganalisis gaya kepemimpinan kontemporer dari seorang tokoh perempuan yang sangat berpengaruh dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu Opu Andidepu. Beliau adalah sosok pemimpin yang hingga kini tetap menjadi inspirasi. Adapun profil singkat beliau, Opu Andidepu berasal dari Mandar, Sulawesi Barat. Beliau dikenal sebagai tokoh perempuan pejuang kemerdekaan yang tidak hanya berani, tetapi juga visioner dan karismatik. Kepemimpinannya menjadikan beliau sebagai sosok yang disegani baik oleh rakyatnya maupun penjajah. Dalam konteks perjuangan beliau, pada masa penjajahan Belanda, rakyat Mandar hidup dalam tekanan dan ketakutan. Perempuan pada masa itu sangat jarang tampil sebagai pemimpin, namun Andidepu hadir sebagai pengecualian. Beliau berdiri di garis depan memimpin rakyat untuk melawan penjajahan. Selanjutnya kita ke inti pembahasan, yaitu gaya kepemimpinan Andidepu yang dapat dilihat dari 4 sisi utama. Pertama, karismatik, transformasional, situasional, dan feminist leadership. Pertama, kepemimpinan karismatik. Andidepu adalah sosok yang sangat disegani oleh rakyat Mandar dan sekitarnya. Karismanya membuat rakyat percaya dan rela berjuang bersamanya. Dengan wibawa dan keberaniannya, ia mampu membangkitkan semangat masyarakat yang saat itu berada dalam tekanan penjajahan. Yang kedua, kepemimpinan transformasional. Beliau bukan hanya memimpin secara praktis di lapangan, tapi juga membawa visi besar, yaitu cita-cita kemerdekaan Indonesia. Visi inilah yang kemudian menjadi arah perjuangan, sehingga rakyat tidak hanya berjuang demi darahnya saja, tetapi demi bangsa dan tanah air secara menyeluruh. Ketiga, kepemimpinan situasional. Dalam menghadapi penjajah, beliau tampil tegas, berani, bahkan tidak gentar mempertaruhkan nyawanya. Namun, dalam menghadapi rakyatnya, Andidepu justru tampil dengan penuh kelembutan, mengayomi, dan membangun rasa percaya bahwa perjuangan ini adalah perjuangan bersama. Sikap inilah yang membuat beliau dekat dengan rakyat sekaligus disegani oleh musuhnya. Dan yang terakhir, feminist leadership. Kehadiran Andidepu membuktikan bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin dalam perjuangan bangsa. Ia menembus batasan sosial pada zamannya, di mana kepemimpinan seringkali hanya diidentikan dengan laki-laki. Dengan keberanian dan pengaruhnya, Andidepu menjadi simbol bahwa perempuan memiliki kapasitas yang sama untuk memimpin dan memperjuangkan kemerdekaan. Dengan keempat gaya kepemimpinan ini, kita bisa melihat bahwa Andidepu bukan hanya tokoh lokal, tetapi sosok pemimpin yang pemikirannya melampaui zamannya dan warisan kepemimpinan yang tetap relevan hingga hari ini. Dari kepemimpinan Andidepu ada beberapa nilai penting yang bisa kita teladani. Pertama, keberanian menghadapi risiko. Beliau berani berdiri di garis depan meski nyawanya terancam. Kedua, sosoknya visioner dan inspiratif, selalu membawa semangat kemerdekaan yang membuat rakyat percaya. Ketiga, Andidepu menjunjung tinggi persatuan, mampu merangkul semua kalangan untuk bersatu melawan penjajah. Keempat, ia menjadi simbol pemberdayaan perempuan, membuktikan bahwa perempuan juga bisa memimpin. Dan terakhir, beliau adalah teladan generasi muda, memberi inspirasi agar kita berjuang bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat dan bangsa. Andidepu telah membuktikan bahwa kepemimpinan tidak ditentukan oleh gender, melainkan oleh keberanian, visi, dan pengabdian. Semoga semangat kepemimpinan beliau dapat menginspirasi kita semua untuk menjadi pemimpin yang berani, adil, dan visioner. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.